never imagined yourself on the Iron Throne. You desire not to be free, but to make a window in the wall of your prison. Episode terbaru House of the Dragon, The Green Council, diakhiri dengan Rhaenys Targaryen diam-diam nyamar dan gak sengaja masuk ke Dragon Pit ketika Aegon sedang dinobatkan menjadi Raja The Seven Kingdoms. Rhaenys menaiki naganya Meleys dan meledakkan lantai dasar di mana rakyat The Seven Kingdoms lagi berkumpul di hadapan Aegon. Sebenarnya dia punya kesempatan saat itu untuk ngebunuh Aegon dan semua keturunan Hightowers dan ngehindarin perang sipil, tapi dia memilih untuk nggak ngelakuinnya. Sebagai gantinya dia cuma ngegertak menggunakan naganya Meleys seolah-olah berusaha ngebakar tapi nggak keluar api sama sekali. Karena dia nggak bilang katanya, ya ini Dracarys. Lalu dia terbang keluar begitu aja dari Dragon Pit untuk memberitahu Rhaenyra kalau saudara tirinya telah mencuri mahkotanya. Gue yakin banyak dari kita berspekulasi, bertanya-tanya kenapa sih Rhaenys nggak ngebakar Aegon, Vaemond, Helaena, dan Hightowers. Berikut gue coba breakdown alasan-alasan kenapa Rhaenys Targaryen nggak ngebunuh Aegon dan motif politik dari Rhaenys Targaryen. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar sebagai bukti support kalian terhadap channel ini. Terima kasih. Di episode kedua House of the Dragon, kita ngeliat ya gimana Rhaenys ini ngebuat Rhaenyra jengkel karena bilang Iron Throne bakal dibakar lebih dulu sebelum ngeliat ada cewek duduk di atasnya. Ini ngegambarin ya bagaimana Westeros adalah sebuah masyarakat patriarki. Tapi juga ngegambarin kalau misalnya seorang wanita cukup ambisius berjuang untuk ngebuktiin mereka tuh punya nilai dan peran di tata masyarakat. Rhaenys menurut gue suka sama Rhaenyra yang ngelawan semua rintangan ini. Tapi dia nggak mau nunjukin aja. Bahkan ketika Alicent dan Otto Hightower ngatur kudeta dan ngebuat Aegon II Targaryen duduk atau Iron Throne, dia tetap condong ke Rhaenyra. Dia bisa dengan mudah sih bersumpah setia kepada Hightowers, terutama ketika dia dikurung. Tapi dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya demi hati nurani. Ada rasa saling menghormati dan kekaguman yang terjalin di antara Rhaenys dan Rhaenyra, gue rasa. Gue ngebayangin Rhaenys itu ngelihat dirinya sendiri, seorang putri Targaryen ada di Iron Throne, tapi semua itu gagal. Dan dia ikhlas. Sekarang dia ngelihat visi itu ada di wanita yang lain. Dia ngelihat seorang gadis yang percaya kalau dia bisa merintah 7 kerajaan. Di episode kedua House of the Dragon ini, Rhaenys sebenarnya ingin memperingatkan Rhaenyra. Dia cuma nggak pengen ngelihat Rhaenyra itu kecewa setelah dia tahu semuanya hanya permainan politik belaka. Semua ada aturannya, aturan kerajaan, dan itu hampir nggak bisa dirubah. Rhaenys pengen Rhaenyra itu paham terhadap hal ini. Rhaenys itu memberitahu Rhaenyra kalau orang-orang dari kerajaan itu nggak akan pernah nerima seorang ratu duduk di Iron Throne. Dan parahnya lagi, dia bilang bahwa ayahnya Viserys Targaryen itu tahu hal itu. Dan pada akhirnya itu kenapa Viserys itu nikah lagi. Dan saat Viserys punya anak laki-laki, Rhaenyra mungkin akan digantikan sebagai ahli waris. Dan ternyata benar kejadian. Rhaenys ini sebenarnya benci sama orang-orang kerajaan yang berpikiran sempit. Dia bilang kalau mereka tuh lebih milih lihat kerajaan terbakar daripada ngelihat seorang wanita di Iron Throne. Dan menurut Rhaenys ini, menurut dia tuh ini sebuah pikiran yang sempit sekali. Kemudian Rhaenys itu punya banyak perbedaan ideologis juga dengan Rhaenyra sejak awal. Tetapi tetap aja itu nggak berarti kalau dia nggak ngehormatin anak kandung sepupunya itu, si Rhaenyra. Rhaenys tahu kalau apapun yang dicoba dilakukan Rhaenyra itu nggak akan mudah. Butuh upaya yang sangat besar untuk melawan arus. Sedangkan Rhaenyra nggak malu-malu kucing ngasih tahu ke semua orang apa sih yang sebenarnya dia mau gitu, yaitu tetap jadi pewaris Iron Throne. Rhaenyra itu nggak munafik dari awal. Dia adalah dia dan dia ngakuin kesalahannya, kecuali ya si anak haram itu ya. Rhaenys tahu kalau banyak orang itu salah paham dengan Rhaenyra. Orang lain itu ngeliat putri Targaryen itu galak dan gak akan keberatan numpain darah demi tahta. Padahal Rhaenyra menurut gue bukanlah orang barbar seperti yang dipikirin orang-orang. Rhaenyra sebenarnya cukup flamboyan dalam pendekatannya. Dia itu sebenarnya baik hati. Dia punya alasan yang banyak sebenarnya untuk ngebunuh Laenor Velaryon ya, suaminya yang gak terlalu berguna dan main cowok sana sini. Tapi dia memilih untuk ngebebasinnya dari penderitaannya dan
ya udahlah ya, lo nge-gay aja sana di daerah yang aman dan nyaman, tapi bukan di sini. Dan gue bisa married sama paman gue, jadi win-win solution. Lainor bisa pacaran terus dan mungkin nikah, gue nggak tahu, dengan pasangan gaynya. Dan gue bisa married sama paman gue, jadi win-win solution. Ini ngebuktiin kalau Rhaenyra itu juga sayang sama Laenor. Meskipun Rhaenys nggak tahu apa-apa tentang hal ini dan curiga kalau Rhaenyra itu yang ngebunuh Laenor, dia masih sedikit berpihak dengan Rhaenyra dan berharap mungkin Rhaenyra akan melakukan sesuatu yang Rhaenys sendiri nggak bisa capai. Alicent Hightower di sisi lain, menurut gue adalah produk sampingan dari masyarakat patriarki ini. Dia bukan pemberontak kayak Rhaenyra atau Rhaenys. Dia dibesarkan dengan cara yang sangat berbeda. Dia agamis, bangsawan yang agamis. Alicent menganggap kalau tugasnya itu adalah seorang wanita harus melayani laki-laki seumur hidupnya, kayak gitulah. Nah, dalam episode ke-9 House of the Dragon ini, Rhaenys itu sangat ngegambarin pola pikirnya Alicent. Dia tuh bilang bahwa Alicent itu tidak menginginkan kebebasan, tetapi Alicent itu berusaha ngebuat jendela-jendela di dinding penjara yang dia buat untuk dirinya sendiri. Ini menurut gue puitis banget ya kalimat ini. Dan Rhaenys tahu Alicent itu sebenarnya ingin berkuasa. Alicent mulai haus kekuasaan. Berbeda dengan Rhaenys yang sudah ikhlas ketika dia nggak jadi ratu. Sedangkan Alicent dalam satu sisi membutuhkan laki-laki, pundak laki-laki untuk berada di sekitaran kursi tahta. Ayahnya, kemudian suaminya, dan sekarang anaknya. Rhaenys itu ngelihat perilaku sok dan munafiknya Alicent. Apa ya, bisa dibilang Alicent itu delusional kali ya kalau bahasa Inggris. Sampai ngejual kakinya untuk fetish dari Larry Strong yang asli gue nontonnya jijik banget. Jika Rhaenys ngebunuh mereka semua di sana, gue rasa itu nggak terlalu ngejamin adanya perdamaian. Justru akan ada perang selanjutnya. Karena semua sekutu Hightower akan balas dendam. Dan itu adalah pilihan yang kompleks sebenarnya bagi Rhaenys. Ditambah lagi Rhaenys ini kan disingkirkan karena dia tuh cewek. Harusnya dia yang dipilih menjadi tahta Iron Throne. Bukannya Viserys, tapi dia yang dipilih. Karena kerajaan Westeros ini lebih milih cowok daripada cewek. Alasan Rhaenys nggak ngebunuh semuanya sebagai simpati bagi Alicent sebagai seorang ibu bisa dibilang ada tapi cukup lemah. Iya, memang Rhaenys punya trauma ketika ngelihat orang yang dikira anaknya, Laenor Velaryon, kebakar dan mati, dan dia nggak mau hal itu sebenarnya terjadi pada ibu lain, yakni Alicent. Dia ngelihat dengan jelas wajahnya Alicent dari punggung naganya ketika Alicent berada di barisan paling depan, mencoba untuk ngelindungi anak kandungnya sendiri. Tapi kalau memang Rhaenys bisa dibilang peduli gitu ya, dengan nggak ngebunuh seorang ibu, kenapa dia nggak peduli ketika ngebunuh mungkin puluhan atau ratusan orang ketika ia keluar dari Dragon Pit dengan dramatis? Beberapa dari korban kemungkinan punya anak loh. Tapi bukan berarti gue nggak suka sama Rhaenys ya. Jujur dari awal kemungkinannya Rhaenys mungkin adalah versi Targaryen dari Olenna Tyrell di Game of Thrones. Julid, pinter, gak mau diatur, tenang, dan gak temperamen. Menurut gue, dari semua karakter, Rhaenys adalah karakter favorit gue. Rhaenys ini juga sadar kalau Otto Hightower itu gak punya hubungan yang sangat ramah dengan House Velaryon. Ini juga alasan yang lain sebenarnya. Otto tuh selalu ingin melemahkan otoritas dari Corlys Velaryon, dan dia memainkan segala macam permainan politik untuk mendapatkan pengaruh dan melemahkan Corlys dari awal episode season ini. Bahkan Viserys seharusnya menikah dengan Laenna Velaryon, tetapi Otto Hightower berhasil memikat raja dengan menggunakan Alicent sebagai umpan. Dia berharap raja akan jatuh cinta pada putrinya, dan itulah yang terjadi. House Velaryon juga akhirnya ngerasa dikhianati karena hal ini. Alasan menurut gue paling rasional lah ya. Rhaenys itu mungkin sadar orang-orang di King's Landing itu nggak bisa setia semua, dan banyak di King's Landing tuh orang-orang pada munafik kayak ular berbisa. Karena alasan ini Rhaenys itu nggak berpihak ke siapa-siapa menurut gue. Rhaenys itu hanya berpihak pada dirinya sendiri, pada Corlys, pada suaminya, dan Velaryon sebagai istri sah walaupun dia Targaryen ya. Rhaenys itu punya pilihan kan tadinya untuk nyelesain semuanya dengan instan dan mengakhiri seluruh konflik dengan cukup bilang Dracarys saja. Tapi dia nggak ngelakuinnya sebagai wanita terhormat. Dia tahu kalau dia mungkin harus menghadapi mereka yang lain yang akan muncul di medan perang. Tapi dia nggak akan gunain cara yang hina. Ketika lawan satunya terlihat fragile, terlihat lemah tanpa naga, dia ngebuktiin bahwa dia tuh nggak munafik.
Dia nggak ingin menjadi bagian dari sistem yang jahat dan bertentangan dengan hati nuraninya. Dia nggak seperti Alicent yang bisa mungkin ngebakar seluruh keluarganya demi tahta di Iron Throne. Dengan mengendarai naga dan melarikan diri ke Dragonstone, dia, Rhaenys Targaryen, telah memilih untuk bertarung bersama Rhaenyra. Dan untuk sekali ini, Alicent akhirnya menyadari bahwa politik yang dia kuasai akhir-akhir ini mungkin berhasil dengan orang-orang yang mengelilinginya. Tapi itu nggak bisa mengecoh semua orang, termasuk The Queen Who Never Was. Bravo, Rhaenys Targaryen.